Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proyek APSI, analisis metode pendidikan karakter untuk SMK, belajar berbasis layanan, service atau e-learning. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Kafi Arifin, Tiara Alia Budi, Muhammad Eldi Rashidin, Salsabila Cintana Filia, dan Jihan Faria. Latar belakang. Pengetahuan dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dan untuk memperoleh hal-hal tersebut, dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan atau dapat juga dengan membaca buku. Namun, dapat dibayangkan bila pelatihan tersebut dapat diganti dengan menggunakan bantuan alat seperti teknologi, informasi, dan komunikasi yang kini berkembang sedemikian pesatnya, seiring dengan perkembangan zaman dan telah merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, adanya alat-alat itu dapat mengubah pikiran manusia, mengubah cara kerja dan cara kehidupannya. Permasalahan. Hingga 16 Juni 2020, UNESCO mencatat bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan hampir 1,1 miliar siswa yang telah belajar di 123 negara tidak dapat bersekolah atau kuliah seperti sebelumnya. Jumlah siswa yang mulai merasakan proses pembelajaran di sekolah tersebut bertambah sejak 18 Mei 2020 seiring dengan pelonggaran kebijakan karantina lokal maupun nasional di sejumlah negara. 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19 masih berlaku pada saat tahun ajaran baru dimulai. Guru memberikan materi PJJ dengan memperhatikan pedoman BRD yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Keuntungan yang diharapkan. Siswa mengidentifikasi beberapa keuntungan pembelajaran jarak jauh. Sebanyak 120 tanggapan diperiksa. Lingkungan pendidikan yang nyaman adalah keuntungan yang paling umum. Diidentifikasi untuk pembelajaran online dengan 31,01%. Tanggapan beberapa contoh tanggapan yang diklarifikasi ke dalam tema ini adalah mereka tidak membiasakan waktu perjalanan. Waktu perjalanan mereka dihemat, beban waktu perjalanan telah berkurang. Interaksi yang lancar juga menunjukkan tingkat respon yang tinggi dengan 20,95%. Menurut Purwanto, keuntungan pembelajaran online adalah waktu yang tidak terbatas. Masih banyak waktu luang penghemat biaya transportasi, sedangkan kerugian adalah menyampaikan materi tidak jelas, adanya kejenuhan, dan suasana yang menonton kekurangnya interaksi siswa dengan guru. Analisis sistem yang berjalan. 1. Kinerja. Proses pembelajaran mata kuliah lab komputer secara daring dilakukan hanya menggunakan media seperti Google Meet, Classroom, WhatsApp, hingga tujuan yang menciptakan siswa yang terampil tidak dapat dicapai dengan maksimal. Kedua, informasi. Sumber informasi, ilmu pengetahuan sepenuhnya tergantung kepada guru. Ketiga, analisis. Biaya untuk menyediakan sarana dan prasarana laboratorium untuk pembelajaran luring cukup besar. 4. Keamanan. Proses kontrol pada sistem yang sedang berjalan kurang maksimal. Terdapat kesulitan dikarenakan lokasi yang berjauhan. 5. Efisiensi sumber daya yang digunakan masih terbatas.
6. Pelayanan proses pembelajaran sebelum maksimal karena keterbatasan jangkauan guru terhadap siswa. Analisa kebutuhan sistem. 1. Input. Laboratorium dapat menambahkan pengaturan sistem. Lab dapat memasukkan data guru dan data siswa. Kedua, output. Media dapat menampilkan data materi mata sekolah dan data materi ujian. Media dapat menampilkan data guru dan data siswa. 3. Proses. Menyediakan proses login dan logout. Laboratorium dan guru berhak mengatur, mengelola, dan melakukan proses CRUD, create, read, update, dan delete terhadap semua data. 4. Performance. Media dapat mendukung penyimpanan data. Media dapat diakses dengan cepat dan mudah. 5. Kontrol. Data yang diinput dapat tersimpan dengan baik. Guru dapat memantau proses siswa ketika melaksanakan pekerjaannya. Dan ini contoh dari ERD. Berikut adalah desain antarmuka web di SMK Negeri 39 Jakarta. Selanjutnya struktur navigasi. Berikut salah satu struktur navigasi aplikasi learning berbasis web. Menu admin. Menu admin, home, beranda, guru, siswa, kontrak, dan akun. Selanjutnya Jian dibacakan. Pengujian ada input, output ataupun kesimpulan. Bagian admin ada administrasi, kesimpulannya baik. Data siswa pengisian data, kesimpulan baik. Data guru pengisian data guru baik. Bagian guru hak akses guru baik. Upload materi pengisian materi baik. Upload nilai pengisian nilai baik. Join forum bergabungan pada forum baik. Login siswa hak akses siswa baik. Chatting bergabung pada forum baik. Penutup kesimpulan berdasarkan hasil analisis peneliti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh stres akademik yang signifikan terhadap motivasi pada siswa SMA dalam pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Besar pengaruh stres akademik terhadap motivasi yaitu 7%, dan sisanya sebesar 93%. Ditentukan oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Stres akademik berkontribusi menurunkan motivasi pada siswa SMA dalam pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Saran guru diharapkan dapat menciptakan metode belajar mengajar yang dapat memudahkan siswa SMA dalam memahami materi pembelajaran daring. Kondisi sulit memahami materi pembelajaran adalah salah satu sumber stres akademik yang beresiko dapat menurunkan motivasi pada siswa SMA. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.